Halo, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait dengan case study Roaring Dragon Hotel. Berikut nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Cynthia Wiguna, Eric Stephen, Aryo Bimo Saliwa, Nindi Amalia Salsabila, M. Gufron Sujana, Abi M. Gozi, dan Leticia Sharon. Hotel Roaring Dragon. Hotel Roaring Dragon adalah hotel bintang 3 yang berdiri sejak awal tahun 1950-an, yang didirikan oleh badan usaha milik negara Cina. Hotel Roaring Dragon merekrut karyawan dari departemen pemerintahan atau dari badan usaha milik negara yang berdasarkan koneksi atau guangxi. Para karyawan yang diterima bekerja di Hotel Roaring Dragon akan merasa bangga dan senang karena Hotel Roaring Dragon merupakan hotel bergengsi di kawasan tersebut. Pada tahun 2000, General Manager atau GM yang bernama Tian Wen saat itu menerapkan praktik manajemen dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperluas bisnis hotel. Pada saat tersebut, para pekerja sangat terjamin dari segi pekerjaan, gaji, hingga tunjangan yang jauh lebih baik dari pekerjaan lain. Karyawan di Hotel Roaring Dragon mempunyai job desk yang sangat mudah. Mereka juga mendapat seragam yang rapi, makanan gratis, jaminan kesehatan, akomodasi, dan juga tunjangan untuk karyawan yang telah disediakan oleh Hotel Roaring Dragon. Tianwen menerapkan budaya organisasi yang santai sehingga banyak karyawan yang membuat bisnis sampingan di tengah pekerjaannya. Banyak juga karyawan yang mempunyai banyak waktu luang seperti untuk membaca koran, merokok, main kartu, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, manajemen Hotel Roaring Dragon tidak mau mengubah praktik kerjanya dan merasa aman terhadap penurunan popularitas dan pendapatan hotel. Namun pada 2001, pemerintah khawatir akan Hotel Roaring Dragon yang tidak merealisasikan potensinya dan memutuskan Hotel Roaring Dragon untuk melakukan modernisasi. Mereka mulai mencari perusahaan manajemen internasional untuk memaksimalkan kekayaan Hotel Roaring Dragon yang menurun, serta mengidentifikasi Hotel Internasional atau HI sebagai organisasi dengan reputasi, kredensial, dan nama merek internasional tepat untuk mengambil alih pengelolaan Hotel Roaring Dragon. Setelah negosiasi yang cukup panjang, pada tahun 2002, HI akan mengambil alih pengelolaan Hotel Roaring Dragon, di mana Tianwen mendapatkan posisi baru sebagai perantara pihak HI dengan pihak hotel. Berikut ini adalah masalah-masalah yang menjadi faktor kegagalan dalam transformasi organisasi yang dilakukan Roaring Dragon Hotel. Yang pertama, manajemen Hotel Roaring Dragon tidak mengubah praktik kerjanya. Padahal ekonomi pasar di wilayah tersebut telah berkembang dan tidak cepat tanggap terhadap penurunan popularitas dan pendapatan hotel. Yang kedua, terdapat sekelompok besar karyawan dalam Hotel Roaring Dragon yang berbasis keluarga, yang santai dan bekerja di bawah gaya manajemen ad hoc menjadi kelompok profesional karyawan dinamis yang beroperasi dalam budaya organisasi internasional yang terstruktur. Yang ketiga, terdapat kebudayaan nepotisme dalam karyawan Hotel Roaring Dragon yang menjadikan karyawan di dalam Hotel Roaring Dragon tidak bekerja secara efektif dan relevan. Yang keempat, budaya bekerja yang santai dan terdapat perbandingan antara pekerja muda dan pekerja tua yang tidak seimbang mengakibatkan ketidakproduktifan yang menjadi kendala besar. Yang kelima, manajer makanan dan minuman HI baru, Mike Thomason, menolak untuk menerima penawaran dari New Food Travel yang menawarkan grup wisata Jepang dan perjamuan kecil di Hotel Roaring Dragon. Mike Thomason menolak karena ia berpikiran bahwa harga yang ditawarkan terlalu murah dan ia ingin mereka membayar dengan harga penuh. Akibatnya, New Food Travel membatalkan semua tur di masa depan yang dipesan oleh hotel, yang berdampak pada hilangnya bisnis untuk Hotel Roaring Dragon pada saat yang penting dalam persaingan yang meningkat dari hotel kompetitor di wilayah tersebut. Yang keenam, hilangnya kontak industri penting dan koneksi guangxi. Hal ini mengakibatkan Fang yang merupakan anggota tertua dari tim manajemen memutuskan untuk pergi dan membawa sebagian besar kontak yang dijamin akan menghasilkan pendapatan. Fang memutuskan untuk pindah ke hotel pemerintah lain yang menjadikan pemegang guangxi nomor 1 milik Hotel Roaring Dragon akan bekerja untuk kompetitornya. Yang ketujuh, kebudayaan persahabatan karyawan yang hilang akibat praktik kerja yang baru. Dan yang
yang terakhir, perbedaan kebudayaan yang terjadi antara HI dengan Hotel Roaring Dragon menjadi sumber masalah terbesar untuk merealisasikan perubahan organisasi. HI yang bersikeras dengan kebudayaannya dalam praktik kerja nampaknya tidak bisa diterima di dalam Hotel Roaring Dragon yang mengakibatkan gagalnya proses yang dilakukan oleh HI. Model yang dipilih yaitu model The Nadler Tasman. Masalah yang dialami oleh Roaring Dragon Hotel adalah terjadinya perubahan manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan serta konstruksi yang sedang diselesaikan. Pada sayap bintang 5 baru yang diusulkan untuk menggantikan bagian hotel yang lama, sehingga tim manajemen menyeleksi kembali semua staf karyawan di dalam hotel. Pada bulan Juli, ada sebuah agensi yang bernama Nufu Travel untuk menawarkan grup wisata Jepang yang memerlukan perjamuan kecil di hotel sebagai dari paket wisata mereka. Akan tetapi, Thomason menolak untuk menyetujui tawaran tersebut dikarenakan yang ditawarkan terlalu murah. Sehingga Nufu Travel membatalkan semua tur masa depan yang dipesan hotel. Akibatnya, hal ini mengakibatkan hilangnya bisnis untuk RDH pada saat yang penting dalam persaingan yang meningkatkan dari hotel-hotel saingan di wilayah tersebut. Pada bulan Oktober, standar kerja baru yang dituntut oleh HI di RDH, banyak karyawan yang lebih tua tidak dapat mengatasi kecepatan pekerjaan yang lebih cepat dan lebih menuntut. Pada bulan November, bisnis restoran mengalami sepi selama 8 hari berturut-turut. Hanya manajer HI yang satu-satunya makan di restoran barat hotel. Setiap hari Senin di bulan November terjadinya pemecatan karyawan secara terus berlanjut, sehingga karyawan telah kehilangan kepercayaan pada hotel. Pada suatu malam, hanya ada satu pelanggan yang membayar menginap seluruh hotel dengan 200 kamar. Pada akhir November muncul terjadinya kekhawatiran bahwa hotel tidak memiliki cukup dana untuk membayar operasional, gaji, dan banyak pekerja muda hotel yang diberhentikan. Pada bulan Desember terjadinya masalah baru dikarenakan dana cabang hotel sekarang sudah habis dan tidak ada cukup uang yang tersisa untuk penggajian tanpa suntikan dana tambahan. Pada tanggal 16 Desember, RHT menyuntikkan dana sebesar $500,000 ke rekening RDH dan dihabiskan dalam waktu seminggu untuk menutupi biaya operasional, hutang, dan kebutuhan dasar hotel bintang 4 seperti AC dan listrik. Proyek pembangunan yang direncanakan HI berhenti dikarenakan aliran uang dari RHT kembali mengering. Akhir Desember, para direktur RHT dan pejabat pemerintah provinsi mengadakan pertemuan penting untuk membahas masa depan. Dengan awalnya mengundang HI untuk mengelola RDH, pemerintah provinsi merasa telah mengambil keputusan yang tepat dan berharap dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang akan datang dengan lebih cepat. Beberapa pihak memperkirakan hotel akan penuh dengan tamu setelah 5 bulan mengamati gaya manajemen HI dan krisis keuangan yang berkembang. Pada pertengahan Januari 2003, Dewan Direksi HI di Eropa menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Provinsi Cina untuk mengakhiri kontrak. Setelah kepergian HI dan pengangkatan kembali mantan GM Tian Wen, tingkatan hotel langsung meningkat dan pada awal Juni, 60 karyawan yang di PHK telah dipekerjakan kembali. Salah satu contoh terbaik dari Hotel Roaring Dragon ini yaitu mereka memiliki sejarah yang sukses namun kemudian mengalami kejatuhan yang sangat hebat. Karena itu perubahan manajemen dengan kurangnya keterampilan komunikasi dengan para karyawannya menugaskan manajemen baru dan menyebabkan kejatuhan hotel dikarenakan kelalaian mereka sendiri. Keberhasilan organisasi tergantung pada mengkoreksi kesalahan mereka dan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, sehingga dapat menghindari pengulangan kesalahan di masa depan. Konflik antar manajemen dan karyawannya merupakan salah satu yang terkenal di organisasi manapun dan perlu diperbaiki sesegera mungkin untuk keberhasilan organisasi.
untuk memahami lingkungan eksternal perusahaan di The Roaring Dragon Hotel adalah dengan melakukan analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum lingkungan, di mana perusahaan itu beroperasi. Daftar faktor yang memiliki signifikan berdampak pada organisasi dan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan di industri. Bahkan dapat mengidentifikasi sumber keunggulan kompetitif perusahaan berdasarkan analisis kompetensi inti dari organisasi. Setelah mengembangkan pendekatan multiguna dan mengerjakan berbagai saran yang mendasar dan strategis. Baik, slide ini akan menjelaskan tentang hasil analisis. Dan jadi yang pertama pada hasil analisis yaitu RDH melakukan perubahan manajemen dan melakukan modernisasi. Seperti study case katakan, RDH merupakan hotel dari tahun 1950-an. Dari 1950-an, perubahan yang dilakukan hotel RDH atau Roaring Dragon Hotel tidak menunjukkan hasil yang terlalu maksimal. Dari study case dijelaskan bahwa penambahan keuntungan tidak terlalu menampak signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi khawatir bahwa potensi hotel tidak direalisasikan dan memutuskan pada tahun 2001 bahwa RDH perlu modernisasi. Pemerintah melakukan pencarian perusahaan manajemen internasional untuk menangkap kekayaan RDH yang menurun dan mengidentifikasi hotel internasional. Jadi dari 1950-an sampai 2001, manajemen sebelumnya tidak menambahkan hasil yang terlalu maksimal dan tidak mengikuti zaman perkembangan, sehingga kompetitor-kompetitor lain akan melakukan hasil yang signifikan, sedangkan hotel RDH tidak. Jadi pada tahun 2001, setelah negosiasi yang cukup panjang dan prinsipnya disepakati bahwa 2002 maksudnya HI akan mengambil alih kendali pengelolaan RDM dengan mendatangkan Paul Fortune sebagai GM. Selanjutnya yaitu manajemen RDH melakukan identifikasi dan melakukan perubahan menjadi karyawan profesional dinamis yang beroperasi dalam budaya organisasi internasional. Jadi GM yang ditunjuk terbaru yaitu Paul Fortune melihat bahwa karyawan terlalu banyak. Jadi mereka memutuskan pemecatan karyawan dan memangkasnya untuk melakukan efisiensi dan efektif. Jadi Paul Fortune tidak melakukan dengan langsung pemecatan, tapi secara bertahap. Oleh sebab itu dia menyaring apakah dari karyawan sebelumnya memiliki potensi atau tidak. Jadi Fortune melakukan realisasi dengan cara melihatnya apakah ada potensi dari karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu terjadi masalah antara RDH dengan karyawan yang menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Oke. Jadi maksudnya di sini yaitu karena melakukan pemecatan, karyawan tidak bekerja dengan maksimal karena memiliki kekhawatiran akan dipecat. Oleh sebab itu kinerjanya tidak maksimal karena dia memiliki tekanan terhadap kerjaannya tersebut. Lalu terjadinya penurunan pendapatan yang mengakibatkan kekhawatiran tidak memiliki dana yang cukup. Lalu RHT memberikan dana tetapi habis dalam waktu seminggu untuk membayar biaya operasional dan hutang. Lalu pemutusan kontrak antara RDH dan pemerintah Cina. Nah, berdasarkan dengan perkenalan terhadap Hotel Roaring Dragon Hotel, yang dimana selama tahun 1950-an, Roaring Dragon Hotel atau RDH adalah sebuah perusahaan milik negara yang salah satu hotel bintang 3 di barat daya Cina. Pada tahun 2001, karena potensi hotel RDH itu sendiri yang semakin berkurang, pemerintah provinsi memutuskan untuk memodernisasinya atas dasar reputasi internasional. Dengan background, pada bulan Agustus 2002, Hotel Internasional mengambil alih pengelolaan Hotel RDH dan GM diangkat oleh HI yang memiliki visi bahwa timnya harus mampu membawa keterampilan pelayanan dan profesionalisme karyawan Cina hingga standar kelas dunia HI.
Terjadi masalah melalui beberapa poin, diantaranya yang pertama, manajemen RDH tidak secara aktif menyusun strategi perencanaan untuk mengatasi krisis ekonomi dan kebijakan kepuasan pelanggan yang menyebabkan kehilangan pelanggan. Kebijakan Guangxi yang dianggap bagian penting dari budaya bisnis Cina diperkuat di bawah manajemen RI. Dan yang terakhir, manajemen RI kurang memiliki keterampilan dalam mengembangkan hubungan yang efektif dengan karyawan hotel Cina. Di samping adanya masalah yang terjadi, untuk itu adanya rekomendasi yang telah disepakati, yakni dengan cara manajemen RI harus menerapkan filosofi win or win, yang berarti kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan dan juga saling memuaskan. Dengan win or win solution, semua pihak merasa senang dengan keputusan tersebut dan merasa berkomitmen pada rencana aksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.